Jumpa lagi bersama dengan saya, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya harap kita tetap bersemangat, tetap di dalam shalom, di dalam damai sejahtera, dan kita siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, pimpin dan terangi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Tema kita menjadi orang yang bijaksana. Saudara, kalau kita perhatikan perikop Matius 7 ayat 24 sampai 27. Di dalam perikop ini Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya tentang dua macam dasar. Pengajaran ini sangat penting untuk memberikan penegasan tentang siapa yang sesungguhnya layak masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam bagian sebelumnya, Matius 7 ayat 21, Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Siapa yang sungguh-sungguh dalam Tuhan dapat terlihat dalam realita kehidupannya tiap-tiap hari, bagaimana dia mendengarkan firman serta melakukannya. Setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, itulah sesungguhnya yang disebut sebagai orang yang bijaksana. Maka jika tidak, ya kebalikannya tentu disebut sebagai orang yang bodoh. Mengapa dikatakan bodoh? Karena dia hanya mendengar atau hanya mungkin berteori tetapi tidak melakukan, tidak menerapkan. Jadi mari kita perhatikan perikop ini baik-baik. Sebenarnya ada persamaan dan perbedaan yang dinyatakan di antara dua kelompok atau dua orang ini. Orang bijak dan orang bodoh. Pertama, sama-sama mendengarkan pengajaran, sama-sama mendengarkan firman. Ayat 24, ayat 26. Tetapi responnya berbeda. Orang bijaksana melakukan, orang bodoh mengabaikan. Yang kedua, ya sama-sama membangun, sama-sama mendirikan rumah. Tapi bedanya apa? Bedanya di fondasinya yang berbeda. Dasarnya berbeda. Orang bijaksana memakai fondasi dari batu. Tetapi orang bodoh memakai pasir sebagai fondasi. Yang ketiga, sama-sama menghadapi tantangan. Bahwa di dalam kisah ini disebutkan ada hujan dan banjir. Tetapi akibatnya berbeda. Rumah orang yang bijaksana tetap kokoh, tidak rubuh. Mengapa? Karena memang dibangun di atas fondasi yang kuat. Tetapi rumah orang bodoh ini dikatakan rubuh atau hancur, hebat kerusakannya. Mengapa? Karena fondasinya memang tidak kokoh. Saudara, saya yakin kita semua ingin atau mau menjadi orang yang bijaksana. Amin. Kita tidak mau. Kita marah. Kita tersinggung kalau orang mengatai kita atau menyebut kita sebagai orang bodoh. Maka jangan juga kita mau disebut sebagai orang bodoh. Tapi juga jangan membodoh-bodohi orang ya. Jangan juga menyebut orang lain sebagai orang bodoh. Orang bijaksana adalah orang yang sungguh-sungguh mau dan rindu mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dengan segala ketaatan. Yakobus 1:22, kalau kita perhatikan Yakobus 1:22 menyatakan, jadilah pelaku firman, jangan hanya menjadi pendengar saja. Jika kita tidak melakukan, kita menipu diri kita sendiri. Kehidupan kita harus dibangun di atas dasar yang teguh. Apa fondasi yang teguh di dalam hidup kita? Yaitu firman Tuhan. Dan Yesus Kristus, Sang Firman yang bersifat pribadi itu, Allah yang datang ke dalam dunia. Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Orang yang bijaksana adalah orang yang memiliki kepekaan terhadap pimpinan Tuhan. Walaupun ada banyak godaan,
ada banyak cobaan, tapi dia tetap teguh, dia tidak jatuh. Itulah orang bijaksana. Selain itu memang orang bijaksana akan mau dengar-dengaran, taat pada aturan, tidak bertindak semau gue atau mau melawan hukum. Orang bijaksana tetap dapat melihat adanya kesempatan, peluang, sekalipun di tengah-tengah kesulitan. Orang yang bijaksana selalu memiliki pengharapan, tidak hanyut karena ada berbagai gesekan. Orang yang bijaksana maka selalu mengandalkan Tuhan, tetapi orang bodoh hidupnya tidak karu-karuan. Jadi mari kita belajar menjadi orang yang bijaksana, yang siap menghadapi segala tantangan kehidupan, segala macam badai terpaan apapun. Kita tetap yakin, kita akan tetap berdiri teguh karena kita memiliki dasar yang teguh. Itulah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami memohon supaya Roh Kudus memimpin kami, menolong kami menjadi orang yang lebih berbijaksana dengan memiliki ketaatan kepada firman, sehingga kami tahu apa yang terpenting, apa yang menjadi prioritas. Kami tahu mengambil keputusan yang terbaik serta mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.